Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya akan mereview berapa sih besaran modal kalau kita ingin mendirikan usaha jenis rice milling ya, atau penggilingan padi. Eh, dari dari tahap permulaan sampai akhirnya kan, berapa sih sebenarnya total keseluruhan yang harus kita keluarkan untuk mendirikan usaha rice milling atau penggilingan padi. Ikuti tutorial berikut ini dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Oke, untuk membuat usaha rice milling atau penggilingan padi, yang pertama harus kita pertama kita harus mengurus izin dulu ya. Untuk izin ini meliputi satu satu itu HO, izin lingkungan. Yang kedua IMB, izin mendirikan bangunan. Sebenarnya angka-angkanya itu nggak terlalu besar ya, cuma masalahnya kalau kita nggak, ya jarang masuk ke gedung-gedung pemerintahan, mungkin dititip ke orang. Anggaplah kita buat budget paling mahal, ini sekalian uang jalannya ya, kita titipkan ke temen entah siapa yang tahu jalurnya. Anggaplah kita buat angka 2 juta dulu, 2 juta untuk izin. Yang kedua, kita menginjak ke masalah kebangunan ya. Untuk bangunan itu, untuk saya sarankan harusnya cukup luas ya. Untuk ruang kerjanya rice milling sendiri itu sekitar 8 kali 10. 8 kali 10 itu berarti 80 meter. 80 meter. Terus untuk ruang sekamnya itu nggak kurang dari 60 meter juga, 60 meter persegi ya. Berarti kan 80 50 meter lah. Berarti untuk ruang kerja, untuk ruang rice millingnya sama untuk tempat sekamnya itu plus minus sekitar 130-an meter bangunan ya. Ya kita di sini ya tetap kita buat bangunan jadi ukuran rumah, cuma bedanya kalau rumah kan rumah itu permanen, dalam arti dia ada finishing. Tapi kalau untuk rice milling kan nggak ada finishing kan. Kita buat budget berapa ya? Saya kira kalau 30-40 juta nggak cukup, anggaplah 60 juta ya. Ya mungkin untuk teman-teman yang mau buat bangunan dengan budget 30 juta ya mungkin bisa ya kan, tapi ya aku nggak tahu kan model bangunnya kayak mana. Oke lah, kita budget paling pahit dulu lah, sekitar 70 juta untuk bangunannya ya kan, 70 juta ya, sudah 72 juta semua. Setelah itu kebangunan siap, kita masuk ke untuk pengadaan mesin. Sebentar, ngopi dulu ya. Untuk pengadaan mesin, untuk saran saya ya, untuk teman-teman yang ingin mendirikan usaha rice milling, mending untuk beli yang baru ya. Karena bukan apa, selisih untuk mesin jenis rice milling itu yang secondnya sama yang baru pun selisihnya nggak jauh beda, nggak terlalu terpaut jauh ya. Terus gini, masalah yang kedua, kita untuk membuka rice milling itu kan kita masih baru, itu masih tahap belajar ya. Ya syukur-syukur kalau kita udah kerja dulu di tempat rice milling, tapi kan nggak semua rata-rata seperti itu kan. Mending beli yang baru, artinya kita masih belajar memahami gabah itu kayak mana, memahami mesin kayak mana, itu kan belum paham juga. Jangan udah baru mulai membuka usaha udah dipusingkan dengan kondisi mesin yang second dan rawan rusak. Ya mending yang baru. Dan untuk hitungan ini, untuk barometernya hitungan saya ini hitungan baru ya. Oke, langsung saja untuk mesin pecah kulitnya. Pecah kulitnya itu kalau Yanmar itu sekarang sekitar 12 juta ya, oke ya. Terus untuk mesin polesnya, untuk Daichi ya, ambillah Daichi nya itu sekarang sekitar 8 juta, 8 juta ya. Oke, ini total sudah 81 juta 200 ribu ya.
Terus untuk pengadaan mesinnya ini, untuk diesel untuk penggeraknya PK-nya anggaplah yang 13 PK itu harga sekarang itu mungkin 5 juta. Nah, berarti kalau di total dulu tadi kan berarti 72 ditambah tadi Yanmar 12 ditambah lagi untuk jenis uh, untuk mesin murahnya 8 juta ya. Daichi ini yang paling murah ini ya. Oke. 92. Ditambah lagi untuk mesin untuk mesin diesel untuk pecah kulinnya tadi berapa? 5 juta ya. Oke. 97. Ditambah lagi untuk mesin polesnya ya. Di sini harus diesel besar, minim 24 PK sampai 30 PK. Ini paling standar ini ya. Harganya sekarang itu misalnya untuk Jiangdong atau Dongfeng segala macamnya, Eterna segala macam itu kan anggaplah 9 juta ditambah 9 106 juta ya kan. Terus untuk pengadaan ini baru mesin-mesin ya, baru mesin sama dieselnya, belum termasuk aksesorinya segala macam. Ini kalau ditambah untuk pembelian lendang segala macam, dudukan segala macam, sama untuk biaya pemasangannya anggaplah 3 juta ditambah 3 juta lagi 109 ya kan? 109 juta. Nah ini udah bisa ya, dengan modal ini udah bisa kerja, tapi ini masih berat. Kalau masih ditambah lagi untuk alat pendukung ya, alat penunjangnya, mungkin tambah elevator itu harga paling standar. Kalau buat sendiri, dari pengalaman saya buat sendiri itu habis sekitar 5-6 juta ya kemarin ditambah hari kalau nggak salah ya. Tapi ini harga ini kan variatif, tergantung teman-teman buat sendiri atau beli kan. Anggaplah saya budgetkan 8 juta aja lah untuk elevatornya. Ini paling standar ini ya, 117 juta. Ini untuk apa ya, untuk kerja resmeling udah enak ini, udah cukup lah ya. Satu lagi, untuk resmeling ini kita membutuhkan kendaraan operasional ya. Untuk operasionalnya ini anggaplah ini budgetnya ini nggak bisa ditentukan, ini tergantung teman-teman itu mau pakai roda 3 atau roda 4, terserah. Anggaplah ini saya tambah lagi misalnya mobil second mungkin 50 juta ya, mungkin 50 juta. Nah ini 160 juta 167 juta semua ya. Kenapa anu harus punya mobil operasional? Masalahnya gini, terkadang kita itu untuk ya khususnya untuk masuk di dunia usaha penggilingan padi ini, ada kalanya kita harus menjemput bola atau menjemput dari customer yang nyelip gabahnya di tempat kita harus menjemput, dan kita harus punya kendaraan operasionalnya kan gitu. Kita nggak boleh hanya sekedar istilahnya gabah masuk kita seleb, nggak bisa begitu. Kita harus menyesuaikan kondisi di lapangan kayak mana gitu kan. Oke, jadi totalnya ya ini dari izin bangunan, dari izin bangunan, pengadaan mesin sampai operasional segala macam, pengadaan elevator ini sekitar 167 juta ya, maksimal 170 juta. Tapi untuk pengadaan khusus mesinnya aja ya, misalnya untuk mesinnya itu pecah kulit sama polesnya sama dieselnya standar ya, standarnya itu untuk pecah kulit itu 13 PK. Jadi terus untuk polesnya itu 24 PK sampai 30 PK ya. Itu kalau cuma untuk pengadaannya mesin itu sebenarnya
40 sampai 45 juta udah cukup ya. Tapi itu baru mesinnya ya. Ya terkadang informasi itu salah. Kadang-kadang 50 juta cukup mas, untuk usaha selepan itu 50 juta cukup mesinnya aja. Tapi kan nggak berhenti sampai di situ. Kita harus mengurus izin segala macam, bangunannya gimana kita harus hitung juga kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.